salah satu yang pengen kami tanamkan adalah anak-anak tuh menjadi mudah bahagia sih. Iya. Gitu. Jadi kayak bahagia itu nggak harus hal-hal yang mewah, yang besar, yang gimana-gimana banget gitu. Hal sederhana tuh bisa banget loh bikin kita bahagia. Tujuan kita adalah kita ngasih tahu anak bahwa kita nggak selalu ada di posisi yang nyaman gitu. Situasi kita nggak selalu nyaman gitu. Hai teman-teman. Hai. Semoga udah nonton video kami yang pertama. Video ini adalah video lanjutan. Nah, lanjutannya apa tuh Pak? Nah, yang kami lakukan adalah salah satunya nih menginap di hotel, di penginapan yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ntar ada kalanya kita milih yang lumayan enak, gitu. Ada kalanya kita yang ya rada-rada backpacker juga. Gitu. Ya, jadi itu termasuk juga pemilihan tempat makan. Gitu. Kadang pengennya kulineran yang enak, oke, gitu. Terus tapi kita juga ajakin anak yang gerobakan juga oke, gitu, karena enak juga gitu. Itu ada proses edukasi ke anak, pembelajaran ke anak juga untuk bisa lebih fleksibel menyikapi berbagai situasi gitu kan. Kita nggak selalu tujuan kita adalah kita ngasih tahu anak bahwa kita nggak selalu ada di posisi yang nyaman gitu. Situasi kita nggak selalu nyaman gitu. Bisa jadi saat ini kita mampu untuk ke tempat yang lumayan enak, tapi di lain waktu kita juga harus beradaptasi di mana kita ya ke tempat yang biasa-biasa aja gitu, tapi tetap nyaman juga, tetap menikmati juga gitu. Anak-anak juga nanti akan bertemu dengan berbagai macam orang, situasi yang membutuhkan adaptasi juga, ketangguhan dalam beradaptasi. Nah itu tadi salah satunya kita menggunakan penginapan atau tempat makan yang beragam. Ya kadang-kadang yang ada bathtubnya, kadang-kadang juga yang AC-nya bocor, terus kita bukannya dipindahin ke kamar yang lebih baik tapi dipanggil tukang AC-nya ke dalam kamar gitu ya. Atau ya kadang-kadang makan sebutin kan? Jangan. Ya, tapi terus misalnya makan sate ayam ya, kadang-kadang makan sate ayam di restoran, kadang-kadang juga makan sate ayam ya di pinggir jalan gitu ya. Mungkin itu juga balik lagi ke value keluarga ya Pak, dimana kami juga berusaha untuk salah satu yang pengen kami tanamkan adalah anak-anak tuh menjadi mudah bahagia sih. Iya. Gitu. Jadi kayak bahagia itu nggak harus hal-hal yang mewah, yang besar, yang gimana-gimana banget gitu. Hal sederhana tuh bisa banget loh bikin kita bahagia gitu. Kayak sambil jalan gandengan tangan, sambil lompat-lompat aja itu udah bikin kami happy. Gitu. Kalau kebayang waktu di video sebelumnya ada hari es krim gitu ya. Hari es krim tuh kami nggak mau yang es krim tuh harus yang merek tertentu gitu. Baru kami happy kalau makan es krim di merek tertentu gitu ya. Enggak. Kadang-kadang malah kemarin waktu yang isu boykot segala macam untuk kehati-hatian, akhirnya kami bikin smoothies terus dibekuin, dimakan gitu, dan mereka happy banget juga gitu. Jadi kayak itu salah satu value yang ingin kami ajarkan untuk mudah bahagia sih. Gitu. Hal-hal kecil tuh bisa bikin happy sih sebenarnya gitu. Oke, terus selanjutnya yang terakhir adalah hiking. Wow, hiking. Serius sih sebenarnya. Hiking itu seru banget ya. Walaupun kami kalau disuruh pilih ya, sebenarnya males sih. Males Pengennya lah pasti. Nggak bisa bilang pasti Pak, karena ada orang yang emang suka. Iya betul. Tapi maksud aku tuh ketika aku bilang males, pasti kadang kita tuh weekend kan pengennya rebahan aja gitu. Udah capek kerja Senin sampai Jumat gitu, kadang udah kayak lembur gitu, udah kayak mainnya yang santai-santai aja boleh nggak gitu. Tapi emang hiking itu penting ya, selain back to nature itu tadi yang memang sangat penting buat nggak cuma buat anak, buat kita juga gitu. Yaitu banyak karakter ketangguhan yang bisa dibangun di kegiatan hiking atau camping itu tadi gitu. Iya sih, kayak misalnya waktu itu hiking pertama kami gitu ya, adalah ibunya kan nggak pernah olahraga gitu ya, kayak aduh ngap banget gitu, anak-anak juga semua segala macam gitu. Tapi
Jadi ketika lagi udah peak-peaknya tuh kita udah capek banget gitu ya Pak ya, dan anak-anak udah mulai capek banget juga, kami juga udah capek banget, itu kami tuh ada di tengah-tengah gitu. Yang tanya ke guide-nya, balik jauh, maju juga jauh gitu, jadi kayak gak bisa kemana-mana. Udah setengah perjalanan, tapi kan hidup emang kayak gitu ya. Kita nggak bisa balik lagi ke belakang, terus depan juga masih nggak tahu kayak gimana. Nah ketika kita lagi rungsing banget, lagi capek banget, bukan nyerah sih solusinya, tapi istirahat gitu. Ngambil jeda. Nah itu kami ajarin sih gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya juga udah capek banget gitu, anak-anak udah mulai kerasa juga kan, mulai keserap juga energinya, udah mereka juga capek. Saya bilang, oke, ini kita semua capek, jadi kesel, ya udah kita duduk dulu, istirahat dulu gitu, nggak apa-apa yang lain mau duluan gitu, tapi tetap ada guide sih ya teman-teman ya gitu. Tapi kami istirahat dulu, minum dulu, terus tuh kalau udah baru melanjutkan perjalanan. Hidup tuh kan kayak gitu ya. Betul. Jadi emang ya kita mau ngajarin itu, kalau kecapean, burnout, ya istirahat aja gitu, bukan mundur lagi ke belakang gitu, bukan balik lagi. Istirahat dulu boleh gitu, mengumpulkan energi, mengumpulkan semangat, baru jalan lagi gitu. Gitu. Dan ya kita sebagai orang tua juga belajar juga gitu. Apa namanya ya, anak capek ya mau gendong ya harus gendong gitu. Ya meregulasi emosi lagi, itu tadi sih, banyak apa ya, latihan sabar. Anak juga akan ngelihat kita sih gitu, ngelihat saya gitu sebagai orang tua, sebagai bapaknya. Ketika mereka capek, bapaknya marah-marah kan, oh jadi gini ya gitu, kalau aku lelah bapak marah-marah, jadi rusak momennya kan. Karena kita mau bangun di situ, bisa ngebangun bonding, ngebangun ketangguhan, membangun rasa percaya, membangun rasa aman, semuanya tuh kebangun di momen itu. Jadi ya sebagai orang tua juga harus menunjukkan bahwa apa ya, kita bisa suportif ke anak gitu, kita bisa memahami anak, kita kasih solusi ke anak, ya kita istirahat, kita berangkat lagi gitu. Nah ternyata ada ya cara-cara selain cara-cara VOC, cara-cara kekerasan untuk ngajarin anak supaya anak tuh jadi anak yang tangguh, nggak mudah menyerah, mudah bahagia, terus juga tetap respect sama orang tua. Kira-kira itu. Jadi Bapak ada tambahan? Iya, jadi kalau dilihat dari apa namanya keempat cara yang kita pakai, sebenarnya cara-cara membangun ketangguhan, membangun karakter anak tuh ya kita masukin ke kegiatan-kegiatan yang kita juga menyukai itu sebenarnya. Jadi nggak apa ya, nggak di rumah aja gitu, tapi kalau kita suka jalan-jalan ya ajakin aja anak-anak jalan-jalan gitu, kita nikmati. Dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya saya juga menyukainya gitu, istri saya juga suka jalan-jalan, saya senang ke alam gitu, hiking ya, kita ajak anak-anak, kita bangun suasana yang nyaman ya. Value-value itu kita bisa masukin di situ gitu, di kegiatannya itu. Nggak cuma kita omongin, kasih tahu, yang kalau anak nggak dengar juga kan kita panas juga ya, harus ngomong berkali-kali di rumah gitu ya. Pak, aku tuh tiba-tiba ingat ya, ada yang pernah bilang kalau musuh terbesarnya orang tua tuh sebenarnya satu sih, malas. Iya. Bener juga ya? Bener juga. Bener juga sih. Gitu. Ya wajar sih musuh terbesar malas, karena ya kita sebagai orang tua gitu kan, kita cari nafkah, kerja gitu, sebagai bapak gitu, berangkat gelap, pulang gelap gitu. Terus ibu juga kalau ibu rumah tangga ya bangun duluan, tidur belakangan, ya nyaris nggak ada jeda lah. Anak butuh apa, anak makan siang, baju mesti dibersihin, rumah bersihin, itu kan juga nyaris tanpa istirahat gitu ibu rumah tangga. Belum lagi ibu-ibu yang bekerja juga sampai rumah juga bangun lebih awal, nyiapin segala macam baru berangkat, pulang juga nyiapin segala macam baru tidur. Itu kan sangat melelahkan gitu. Jadi emang burnout sih jadinya. Pengennya ketika libur ya kita mengistirahatkan badan dan pikiran kita, sementara ada anak-anak kita yang punya kebutuhan dari orang tuanya gitu, kebutuhan terkoneksi sama orang tuanya, berkegiatan sama orang tuanya, dan kebutuhan itu nggak bisa digantikan oleh gadget. Nah itu bahasan lagi. Next ya, berarti. Oke. Kenapa gadget itu nggak bisa menggantikan kita sebagai orang tua? Gitu ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
sharing kalau ada yang mau di-share. Kalau merasa ini bermanfaat, boleh juga dibagikan, di-share ke teman-teman yang mungkin bisa mendapat manfaat dari cerita kami. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.